Saudara, hari ini saya akan sharing tentang high maintenance people atau low maintenance people. Saya akan lebih dalam pagi hari ini, saya mau ngajar saudara. Saya berharap walaupun tampang saudara tanda kutip ini mungkin beberapa sangat Chinese, tapi Anda mau belajar. Amin. Ibu-ibu di sini nggak cuma dengar suka kesaksian, tapi suka akan firman. Amin. Agar saat setan datang Anda bisa berkata ada tertulis. Ya, itu baru keren. Saudara, kenapa saya harus bagikan ini? Gereja tidak akan berhasil kalau isinya adalah high maintenance people semua. Tapi Anda harus jadi orang yang low maintenance. Saya selalu berkata kalau Anda beli barang, Anda yang pengen high maintenance gak? Atau yang low maintenance? Hah? Low maintenance people. Anda pengen barang itu punya durable 5 tahun tanpa rusak. Makanya ada garansi 5 tahun uang kembali. Tapi kalau Anda beli barang dari negara tertentu, which is udah bagus, soalnya iPhone juga buatan Cina, saudara. Kalau Anda berkata, garansi berapa bulan? Seminggu, Anda akan bingung. Anda akan takut karena kamu tahu habis ini ngerepotin nih. Nah, Tuhan mau gereja menjadi orang-orang yang low maintenance people. Orang yang mudah diajar. Orang yang mengerti bahwa Tuhan punya rencana yang besar. Mari kita buka firman Tuhan. Siapa itu low maintenance people? Kita belajar Bilangan 32 ayat 12. Bilangan 32 ayat 12. Kecuali Kaleb bin Yefun. Saya mau mainan ini ya saudara. Udah bisa? Oke. Kecuali, kan ini juga udah saya minta sama Tuhan udah lama nih. Kecuali Kaleb bin Yefun orang Kenasi itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, saya tulis di sini, coba hitung iman saudara. Hari ini Anda yang bertobat 5 tahun, 3 tahun, 3 bulan, 2 hari yang lalu. Hitung, kalau Anda ikut Tuhan, Anda ini pengen sejauh mana? Atau sejauh pada waktu Anda single, atau punya anak 1, berhenti, punya anak 2, punya anak cucu, atau sampai Anda mati. Anda harus hitung. Dan sebagai anak Tuhan, Anda harus punya konsekuensi. Kalau Anda kerja, Anda punya kontrak, Anda suka nggak suka, Anda harus habiskan kontrak itu. Atau Anda kena su, betul apa tidak saudara? Sama dengan Tuhan. Anda harus melihat diri Anda ini, one day kalau Anda punya kekayaan, punya anak, punya cucu, punya istri, punya company, Anda ada di mana hari itu? Anda harus lihat itu. Itu kenapa saya berkata di Yosua 14, dari mana ayat ini ada? Coba lihat, Yosua 14, ayat 10. Dari mana saya berkata Anda harus punya mata iman yang seperti ini. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kenapa saya berkata Kaleb dan Yosua ini menghitung dia 40 tahun ke depan itu akan jadi apa? Kini sudah 45 tahun lamanya. Sejak diucapkan Tuhan firman Tuhan itu kepada Musa. Dan selama orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Dihitung gak sama dia? Nah, Anda nih harus punya, kalau orang akuntansi berkata forecast. Kira-kira nih, kalau Anda misalnya umur 30, kira-kira umur 35 Anda sampai di mana tuh? Dan kira-kira misalnya Anda tahu, Anda nih punya apa yang namanya struggle ini. Kira-kira badai ini bisa buat Anda murtad atau enggak? Anda harus punya forecast. Forecast itu kalau saya berkata bahasa sekarangnya, hitung kekuatan. Nah, Yosua dan Kaleb punya forecast masa depan. Bahwa nanti di umur 40-85 tahun, aku ini masih percaya akan janji Tuhan. Jadi pada waktu during this 45 years ahead, kamu nih pada waktu tahun 20, kamu nih gak berhenti. Tahun 30 kamu ini gak berhenti. Karena kamu punya forecast iman di masa depan. Kamu harus melihat dirimu gini, jangan menyala-nyala buta dengan Tuhan.
Anda harus lihat, Tuhan aku hari ini masih single. Hari ini aku belum punya anak atau hari ini aku baru punya anak 2. Aku akan melihat diriku 45 tahun ke depan, aku akan tetap melayanimu. Dan pegang janji 45 tahun yang lalu. Itu yang membuat Anda jadi low maintenance people. Are you with me, Jod? Kalau hari itu seluruh Israel punya mata ini, punya forecast ini, saya mau katakan Musa nggak mati loh. Nangkap gak saudara? Agree gak saudara? Musa mati gak? Enggak sama sekali. Anda harus punya apa saudara? Mata iman ini. Saya tulis di dalam note saya, how long can you go? Saya setiap lewatin badai, saya ajarin saudara. Saya setiap lewatin badai, setiap ngalamin persecution apapun dalam hidup ini. Saya lo berkata gini, Tuhan ini api nih. Tapi komitmenku Tuhan, aku gak akan pernah hangus. Karena di tahun 94, I put my commitment to follow you through the river and through the fire. Kalau aku mati, berarti udah waktunya pulang. Jadi hidup ini bukan masalah bagaimana mendapat berkat atau apa yang Tuhan kasih sesuai yang Anda mau, tapi bagaimana keep your faith. How long can you go? So Yesus pada waktu kedua kali dia datang, dia berkata gini, adakah iman yang kudapati di muka bumi? Nangkap saudara. Saudara saya belajar gini. Pada waktu Anda punya iman seperti ini saudara, saya mau katakan Anda akan punya oposisi. Jangan pernah heran detik kamu berkata gini, aku mau lebih lagi lah melayani Tuhan di Overcomer. Saya yakin gak lama ada aja yang terjadi. I'm guarantee about that. Mobil mogok lah, anak sakit lah, tiba-tiba promosi harus keluar kota lah dengan gaji double. Ada aja. Di saat kita gak komit sama Tuhan, pintu itu gak kebuka kayaknya. Are you with me, Church? Tiba-tiba ada distract lah. Bener gak ya? Emosi gak ya? Kalau sama Tuhan itu distractnya banyak. Emosi gak ya? Tapi kalau promosi, bosmu nanya, mau gak dipromosi? Gak ada emosi. Berkata ya, and ya. Betul gak saudara? Karena iming-iming upah. Nah upah kita siapa? Tuhan. Saya ini kemarin saudara, waktu hari Rabu, itu panitia Friends United, masih Kosi lagi, Friends United, tuh, manusia punya kecenderungan tuh ingat yang masa lalu saudara. Not years ahead gitu. Saya bahas Saro di green room, Anda jangan berpikir itu tempat saya nyantai loh. Itu tempat saya struggle. Sebelum saya ketemu saudara, saya patahin dulu roh-roh kekerasan hati. Roh-roh kesombongan, roh-roh kemarahan. Dan segala macam. Dan hari itu pas persembahan, saya biasa persembahan gesek kalau nggak transfer. Hari itu saudara, I'm not feeling well. Nggak tahu kenapa, mungkin hari itu macet di mana-mana ya. 5 jam, 7 jam, 8 jam. Banyak yang balik, ada yang sakit. Dan saya berkata, aduh Tuhan, I'm not feeling well about today. But I trust in you Lord. I pray. Berbahasa roh sendiri di kamar. And pas waktu persembahan, ayo with me yang di belakang? Thank you. Waktu persembahan, Tuhan berkata gini, kamu kasih 300.000. Nah seharusnya gak ngomong angka nih. Tapi biar Anda ngerti itu Tuhan. Tuhan itu detail. Ya. And 300.000 Tuhan. I think banyak juga nih, ini cuman Friends United nih. Bukan kebaktian Benny Hinn nih. 300.000 dah, oke, just give me the envelope. I give 300. Kamisnya, nah Anda pasti lagi nunggu-nunggu apa nih, Pastor maksudnya apa nih? Anda tuh harus alamin. Pagi-pagi Tuhan berkata gini, ambil berkatmu di alam roh. Aduh.
I'm not feeling well ngambil berkat di alam roh. It sounds, it made me sound crazy. Until now, alam roh. Oke, saya ambil sebelum mandi, saya rabasyakarala, I get my blessing today in the name of Jesus, saya berkata. Walaupun ini sama ini nggak connect. Pokoknya taat aja. Tuhan terima kasih aku ambil berkat buat para king worshiper dan warrior. Aku ambil berkat buat gedung overcomer. Aku ambil buat masa depan. Aku ambil buat rumah. Aku ambil buat setiap umatmu. Tidak ada yang berhutang jadi piutang. Aku ambil berkat Tuhan dan buat aku pribadi. Dah. Saya nggak tahu itu dihitung iman atau enggak. Tapi ternyata ketaatan itu penting. Hari Kamis saya ambil berkatmu kata Tuhan. Oke, ambil berkat. Dan Sabtu saudara, Sabtu, Jumat, ya hari Jumat ada orang mau ketemu ngobrol sama saya. Oke, dia bilang Sabtu aja nanti kita ngobrol, saling doa. Sabtu ada orang datang memberi persembahan. Kurang lebih angkanya saya nggak akan kasih tahu. Anda mau tahu aja. Yang pasti 10 kali lipat. Foni langsung hitung. Jangan jauh sama kamu. Tapi yang saya ngomong gini, depannya angkanya 3. Tepat 300, kurang lebih kali 10. Depannya 3. Saya merasakan di green room itu, saya berkata, Tuhan kau nih main-main nih. Kalau hari itu saya kasihnya 10.000 atau 100.000 karena perasaan saya. Kata Tuhan dikali 10 kali lipat berapa? Ya, kamu taat. Dan saya melihat, saya ngomong ke saya ajarin para king biasa. Saya bilang ke Dani, Dan lihat Tuhan itu benar-benar nyata. Kasih 300.000, Sabtunya 30 kali lipat. Exactly the same. Kalau bukan Tuhan bisa aja mungkin depannya 1, betul gak? Depannya 5, ini benar-benar 30 exactly detail kali lipat. Nah hari Kamis, ada satu anak Tuhan SMS saya ajarin. Kamu harus one day beliin gedung buat overcomer. Boleh gak hamba Tuhan nagih? Boleh dong. Lalu saya berkata gini, caranya gimana? Berkati orang yang tidak bisa balas kepada kamu. Kamu mau diberkati? Saya berkata, berkati orang kepada orang yang tidak bisa balas sama kamu. Kenapa Anda ditaruh di overcomer? Bagaimana ngubah hati saudara? Tuhan mau Anda belajar men-treat umat Tuhan seperti harta yang berharga. Walaupun mereka gak bisa balas kamu. Tapi hebatnya kita punya Tuhan yang powerful. Yang dahsyat. Dan saya udah bilang, saya udah komit. I will give to the church. Ini bukan rupiah loh ya. Sorry ya, saya gak lengkap kesaksiannya. Dolar. Saya bilang, Tuhan, ini tanda kutip uang darah berkat. Harus gereja yang punya. Tuhan gak ngomong, tapi itu inisiatif saya. Kalau Anda berkata butuh banget. Tapi itu menjaga hati saya untuk apa? Seperti Kaleb dan Yosua. Saya harus jadi low maintenance people.
Dan itu gak gampang. Orang berpikir gaji saya besar. Not at all. Tapi kasih saya kepada Tuhan saya harus lebih besar. Anda mau dikasih teori 1000 Alkitab. Kalau hatimu tidak pernah kepada Dia, Anda akan struggle selama hidup ini. Aneh ya, saya ajarin orang-orang dalam hidup saya gini. Kalau orang attack kamu, omongin kamu, rumorin kamu, saya cuma satu. Kalau kamu ada Tuhan, saya kasih satu jurus. Anda mau tahu gak jurusnya apa? Nyanyi. Aku diberkati, aku Saya yakin. Janji lo ya. Kalau ada orang omongin saudara, attack saudara, atau fitnah saudara, nyanyi lagu itu. Saya yakin setan di dalam dia panasnya luar biasa. Dan setan itu akan berkata, setan nih orang. Tapi kamu berkata, aku diberkati, aku dilimpahi. Kenapa Anda harus diberkati? Supaya tidak ada setan kuasa gelap bisa penuhi hati kalian. Diberkati dengan apa? Mengenal Tuhan dengan benar. Elegan gak caranya? Saudara, kalau Anda belajar, saya tulis di sini. Tuhan tidak memilih Kaleb dan Yosua menikmati berkat di tahun pertama, tapi dipilih dan ditentukan sesuai divine time-nya Tuhan, mengalami berkat gunung daerah Hebron pada waktu tahun ke-45. Saya mau berkata, kalau itu terjadi sama saudara gimana? Kamu ditentukan Tuhan tidak diberkati di tahun 5 tahun pertama, tapi tahun 45. Kenapa saya berkata poin saya nomor 1 adalah low maintenance people adalah orang yang punya steady heart. Hatinya tuh penuh, segenap hati, firm. Coba tanya sama diri saudara pagi hari ini, apakah tahun ke-6 saya udah mulai ancang-ancang lepas harapan saya, atau kita mau berkata Tuhan walaupun tahun pertama belum ngalamin, tahun ke-5 belum ngalamin, tahun ke-10 belum ngalamin, tapi Kaleb dan Yosua pada waktu tahun 45, bukan kemerdekaan Indonesia, di tahun ke-45 Tuhan genapi janjinya. Coba pikir deh, Anda punya keinginan, tapi di tahun ke-45 baru Tuhan genapin. What do you feel? Apa itu rasanya? Tapi yang hebatnya iman keluar. Dikatakan begini saudara. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Anda harus belajar. Kaleb ini meminta peperangan itu di titik apa? Settle. Dia hidup di 3 generasi. Di zaman cucunya ya Kaleb dan Yosua. Tapi Alkitab katakan di titik settle dia berkata, aku tetap berperang. It's very powerful. Di tahun 45 dia tetap memiliki iman. Nah kalau Anda belajar, Anda siap gak dengan oposisi dalam hidup ini? Saya tidak ngomong manusia loh. Dirimu yang against kamu. Detik Anda ingin melayani Tuhan, Anda akan lihat kekuatan neraka menjadi bagian saudara. Ada aja. Untuk iblis tidak membuat Anda masuk ke dalam apa yang namanya berkat kekekalan yang luar biasa yang Allah sediakan bagi saudara. Anda berpikir karena Anda tidak melihat kekekalan itu omong kosong. Salah besar.
Kekekalan itu timeless. Selamanya. Termasuk neraka dan juga upahnya kekal. Are you with me, church? Itu kenapa gereja ini membuang semua tanda kutip energi uang untuk jangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Karena butuh Kaleb dan Yosua yang membawa orang Israel ini ke tanah perjanjian. Are you with me, church? Nah, banyak orang berkata begini, Tuhan sembuhkan dulu. Pulihkan dulu, baru aku ikut engkau. Kita mau belajar firman pagi hari ini. Kita buka sebentar di Kejadian. (48) ada peristiwa ilahi di sini. Anda kalau dengar khotbah saya harus rindu untuk diri saudara. Sungguh. Kejadian 48 ayat 13. Ada sebuah peristiwa yang membuka mata saya di sini. Kaleb dan Yosua berjalan 45 tahun setia dan mendapatkan pegunungan Hebron, kata Alkitab. Tuhan memberikan nickname kepada mereka, mereka punya roh yang berbeda. Indonesianya berkata punya jiwa yang berbeda. Dan saya mau katakan, it's very rare people. Langka enggak? Langka. Di ayat 13. Setelah itu, Yusuf memegang mereka keduanya dengan tangan kanan. Nah, coba kamu maju, bawa bangkunya. Perhatikan baik-baik sebuah peristiwa sebelum Israel atau Yakub meninggal. Kamu duduk di sini. Nah, Yusuf, coba Akui sama siapa ya? Elvan. Coba, come. Ya. Nah, Yusuf, papanya ini rabun karena udah umur 100-an. Ya. Nah, kamu di sini. Nah, let's say ini adalah Manasye. Coba kamu di sini berlutut. Sorry ya. Manasye ini Efraim. Nah, hari itu Yakub berkata begini, biarkan aku tunjukkan masa depan kalian. Ayatnya ada, nanti buka di rumah masing-masing. Nah, Yakub menyetel ayahnya. Papa, ini Manasye, ini Efraim. Dan pada waktu ingin diucapkan berkat, dibalik sama papanya. Efraim and Manasye. Lalu Yakub berkata gini, no papa. Lalu dibetulin juga lagi sama Yusuf, papa yang kamu lakukan tidak baik. Karena harusnya si sulung yang namanya Manasye dulu, dan yang kedua Efraim baru diberkati. Lalu Alkitab katakan, Israel atau Yakub berkata gini, aku tahu Yakub, aku tahu apa yang aku lakukan dibalik lagi. Perhatikan baik-baik. And dikatakan gini, Manasye artinya Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan, Tuhan membuat aku lupa akan sakitku, penyakitku atau sakit hatiku. Kurang lebih itu artinya Manasye. Nah, Efraim saya kaget sekali, artinya sesuai visi kita tahun ini, artinya aku berbuah lebat. Aku berlipat kali ganda. Nah, kalau Anda cari di gereja ini berkat Manasye, Anda kehilangan yang ilahi.
Anda kehilangan kekayaan Tuhan yang mau disediakan di gereja ini. Karena Anda lebih memilih apa? Aku dipulihkan dulu, aku disembuhkan dulu, baru aku pelayanan, baru aku ini. Kalau itu formulamu cara ikut Tuhan, kamu salah besar. Itu kenapa Yakub tahu hitungan ilahinya, dia tukar. Aku berbuah lebat, aku berlipat kali ganda, sekalipun Tuhan belum memulihkan, sekalipun Tuhan belum melupakan sakitku. Ini yang ditukar, pertukaran ilahi hari itu. Jadi sikap hatimu datang ke Tuhan, jangan minta manasye dulu. Kamu berkata, Tuhan pakai aku. Buat aku berbuah lebat dan dilipat gandakan. Yang ini terserah Engkau Tuhan. Ini yang Anda harus punya. Saya mau berkata, harusnya ini menjadi anugerah di gereja ini. Tuhan melipat gandakan dan membuat aku berbuah lebat, baru Tuhan will take care about my past, my pain, my house. Dia tukar gitu. Tahukah saudara, dari siapakah Efraim? Dikatakan gini, Efraim akan lebih besar daripada Manasye. Kamu pengen kesembuhanmu lebih besar atau buah dan pohon dan berkatmu lebih besar? Kalau Anda pintar, Anda pilih Efraim. Hey. Dan apa yang terjadi? Ternyata Efraim adalah nenek moyang dari Yosua bin Nun. Can you imagine? The power of the word of God. The power of speak blessing. Pas saya baca ternyata Yosua artinya adalah apa? Tuhan is my salvation. Sebelum Yosua nama aslinya adalah Hosea bin Nun. Hosea artinya keselamatan diganti sama Tuhan adalah keselamatanku. Dari dengan kekuatan manusia, tiba-tiba Tuhan hadir di tengah-tengah dan berkata, I'm the God of your salvation, Joshua bin Nun. Oh, give God a mighty hand. Can you imagine this? Dan apa yang dikatakan Tuhan berikan aku sesuai 45 tahun yang lalu janjimu kepadaku. Saudara, seringkali kita ini bukan ucapkan berkat, ucapkan janji. Anda ucapkan apa? Semua sampah dan sakit hati. Tahukah saudara, masa lalu saudara tidak pernah bisa diubah sekalipun dia Tuhan. Jangan minta sama Tuhan sesuatu yang dia tidak bisa ubah. Minta kepada Tuhan yang punya masa depan. Yang bisa ubah masa depan dan bukan masa lalu. Kalau Anda berdoa gini, Tuhan ubah masa laluku, Anda salah doa. Anda harus berdoa, Tuhan ubah masa depanku. Siapa masa depan Efraim? Yosua bin Nun. Siapa yang berkati Kaleb? Yosua bin Nun. Anda mau gak jadi anak Tuhan yang low maintenance? Yang gampang setiap hamba Tuhan berbicara seperti anak kecil berkata, percaya saja. Dia berkata apa? Tuhan seperti janjimu. Tahukah saudara, kemenangan saudara cuma ditentukan oleh satu. Anda baca firman, baca janji, baca buku. Saya ini berdoa, bertanya kepada diri saya, kenapa ngajar anak muda tuh kadang-kadang lebih gampang? Bukan karena orang tua lebih jelek, enggak, dengan segala hormat saya. Simple, saya survei. Banyak anak Tuhan yang sudah di atas 30-40 tahun ke atas. Kalau
kalah dalam hidup ini cuman gara-gara apa? Tidak baca buku. Saya tanya sama Dani kemarin. Dani, is your mom read a book? Dia berkata, saya bahkan kalah. Sebelum saya punya buku, satu truk begitu, dia udah punya duluan. Tapi Anda pasti berkata, ya karena punya uang, Anda salah besar. It's not about having money, it's about what's in your heart. Banyak orang punya uang gak beli buku kok. Saya mau berkata kepada pelayan Tuhan di sini, jangan jadi calo surga. Tuhan udah terlalu banyak calo sama maklar. Maklar tuh upahnya cuma 2% dalam properti. Nggak lebih. Kalau Anda mau 100 kali lipat, tabur benih firman. Cuman gara-gara apa? Badainya sama, manusia badainya apa sih? Sama kurang lebih. Keluarga, kebutuhan, dan segala macam, pekerjaan, daily life. Tapi yang membedakan senjatanya itu loh. Anda jangan pernah meninggalkan Tuhan tanpa Anda kenal Tuhan lebih dahulu. Read the book. Coba praktek. Read the book. Apa perlu saya tumbangin tangan supaya turun roh kerajinan? Kan nggak perlu. Nih, dua tim tim kreatif overcomer kemarin lomba. 3 hari lumayan begadang. Buat uang yang kurang lebih cuma 20 juta. Tapi kadang-kadang orang gak mau begadang buat kekekalan dan buat kemenangan besar di Gunung Hebron. Tragis ya. Saya ini suka nonton TV. Saya selalu nontonnya nggak aneh-aneh lah. Selalu National Geographic Channel. Karena di situ saya bisa keluar negeri tanpa bayar. Lihat Swiss, lihat UK tanpa bayar kan. Lihat aja, sightseeing gitu, window shopping. Tapi selalu saya bisa kontrol. Saya sudah lebih dari 2 jam nonton TV, saya harus baca buku. Nah yang repot, kalau Anda mau dipakai Tuhan, Anda berkata, masa sih baru 2 jam, 4 jam dong. Anda nggak bisa. Saya yakin kalau Anda baca buku sesuatu yang powerful terjadi kok. Pastor, saya orang Medan nggak suka baca buku, apa hubungannya? Orang Kalimantan, orang Jawa. No, stop it. Read a book. For God's sake, read a book. Saya pergi ke tempat lain, ada satu gembala sudah umur 60 lebih. Dia berkata, Pastor Barry, buku ini adalah buku yang pertama kali saya habiskan dalam hidup saya. Bapak, jadi gembala baru pertama kali ini buku habis? Iya. Saya baca di pesawat, saya ulang lagi, saya bagikan lagi. Tahu buku apa? Buku Bishop. Kalau Anda baca buku Bishop Duck, enak kayak dokter, analisis penyakit nomor 1, poin 2, nomor 3. Anda nggak perlu pakai poin maksudnya apa, nggak perlu. Tapi kalau Anda baca buku orang Amerika, ada banyak muter dulu, baru tak. Kalau Bishop langsung main course, bam, selesai. Kemarin, Selasa dan hari Sabtu pagi. Saya ini mimpi, yang pertama, saya lihat iblis itu keluar dari tembok. Dan kayak iblis itu gak bisa nyerang saya, kayak ada selaput kaca di antara kami. Tapi sebelum mimpi itu berakhir, saya melihat matanya straight into my eyes. Saya pikir kebetulan. Tapi kalau Anda sudah selevel saya, gak ada yang kebetulan. God try to warn you.
Hari Sabtu pagi, saya bermimpi lagi di gereja di kebaktian. Setiap orang ini pegang gelas air. Setiap orang. Lalu anehnya, Tuhan buat saya keliling. Keliling liatin gelas saudara. Gelas air. Nah saya lihat ada jangan berkata siapa orangnya, ini sample branding. Jadi bukan siapa orangnya. Saya lihat ada gelas-gelas yang nyusutnya itu cepat. Tapi dia nggak minum. Lalu saya lihat, loh kok gelasmu kering cepat? Kenapa? Terus dia ngomong, saya nggak minum loh, Pastor. Lalu tiba-tiba di dalam mimpi itu mata saya dibuka, bang. Di setiap gelas anak overcomer, saya lihat ada setan kecil-kecil, itu nyedotin air kalian. Tapi kamu nggak bisa lihat. Saya pas dibuka Tuhan lihat, saya berkata, kurang ajar. Disedotin satu-satu jadi kering semuanya. Tahu sebelum mimpi itu selesai. Saya tidak promosi ya. Saya dengar suara benar-benar di mimpi itu. Mereka kalah karena tidak belajar soal musuh-musuh yang tidak terlihat. Kaget saya. Anda seringkali nganggap remeh perkataan gembala, betul gak? Ada yang tidur, ada yang berkata cepet dong, ada yang saya ditengkingin, roh kelamaan cepat keluar. Anything lah. Tapi Anda gak lihat bahwa ada urgensi Tuhan. Kalau Anda berpikir orang Kristen tidak ada roh jahat atau berkata, itu mah yang gitu-gituan gak ada, Anda salah besar. Setannya sekecil ini, dia minum setiap air saudara. Kekuatan saudara habis. Makanya ada tiba-tiba orang berkata, gue depresi ya. Tiba-tiba gue maunya marah ya. Tiba-tiba mau nyalain orang ya. Tiba-tiba gak terkendali. Saya berkata ini demonik nih. Saya bahkan dengar kabar saudara. Ada satu anak Tuhan, saya gak tahu. Datang overcomer. Ini cuman ngomongin saya sama orang yang dia juga mungkin baru kenal atau apa. Keluar. Lalu saya berkata, jangan khawatir. Ada satu lagu kalau begitu. Aku diberkati, aku dilimpahi. Saya tahu, kalau saya nggak mimpi itu, wah habis orangnya, saya doain. Doain loh. Tuhan cuma berkata gini, diam. Setiap kamu digituin orang, aku akan berkati kamu. Saya berkata, Tuhan please jangan tunda. Jangan diperlambat yang itu. Tanya Ratna, minggu lalu kita nabur buat pastor saya berapa? Jangan disebutin, kurang lebih, ya sebutin aja ya, 3 juta. Saya Rabu disuruh Tuhan nabur berapa? 300. Sabtunya dapat 3.000. Aneh gak? Aneh. Aneh buat saya. Saya berkata, ini lagi bulan kepekaan nih. Lalu saya bilang di Friends Leader semua, lakukan peperangan rohani selama 1 bulan ke depan. Tidak akan pernah itu gelas yang air yang dari Tuhan aku kasih ke setan. Rindu itu? Come on church. Saya akan selesai. Ajaib sekali. Saat Yakub minta pemulihan, dikasih pelipat gandaan. Ya, ditukar. Anda selama ini kepikir gak kenapa ditukar? Anda pasti kan telan bulat-bulat, ya ditukar aja pokoknya.
kita minta Tuhan memulihkan. Dia kasih yang lebih real, Tuhan melipat kali gandakan. Keluar Yosua bin Nun, bam. Bahkan nama Tuhan ganti. Hosea namanya bagus gak? Kalau Anda punya anak nama Hosea juga bagus. Artinya keselamatan, tapi gak ada Tuhannya. Diganti Joshua, artinya God is my salvation. Buat para orang tua di gereja ini, yang berumah tangga di atas 30 tahun, baca buku. Itu jendela alam roh kalau saya katakan. Di mana aja baca buku. Kalau Anda mau pamer, taruh di Instagram. Gak apa-apa. Dibanding Anda pamer terus apa misalnya apa gitu loh. Yang buat gua ngiler makanan melulu. Tapi gak pernah ngasih gitu. Saya sebel orang-orang kayak gitu. Beneran. Saya bahkan gak mau lihat mukanya lagi. Pamer makanan. Gak pernah mau ngasih. Gak pernah mau menabur. Gak pernah. Anda yang mau, yang jadi low maintenance people, angkat tangan.